biar dapat rekamannya. Ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini ada ujian juga. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana, yang saya hormati Pak Darmawan, dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta PPG Angkatan Pertama yang akan mungkin pada siang ini kita mau mengadakan briefing, jadi semacam nanti penjelasan terkait bagaimana Bapak Ibu melaksanakan UKIN. Namun sebelumnya kami mohon Bapak Direktur untuk memberikan arahan pada kita semua. Silakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Mapul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Mapul, Besar, Bapak Korprodi Pendidikan Profesi Guru, Bapak Darmawan Setiananda, ahli tim pengembang di Pendidikan Profesi Guru, serta Bapak Ibu serta Pendidikan Profesi Guru. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di forum webinar. Terima kasih telah bergabung. Kami sampaikan semoga semuanya senantiasa sehat dan semangat untuk meneruskan kegiatan ini. Jadi Pak Ibu sudah berada di separuh lebih ya kegiatan untuk pendidikan profesi guru ini. Tetap semangat ya. Ini Pak Ibu akan menempuh ujian kinerja. Nanti mohon dipersiapkan dengan benar sehingga apa yang telah Bapak Ibu lakukan nanti tidak sia-sia ya. Semoga semuanya senantiasa tetap berada pada jalan yang benar, yang istiqomah untuk terus berupaya mengikuti ini hingga tuntas. Nantinya ini tahap berikutnya akan bisa lancar ya. Baik, nanti akan secara teknis akan disampaikan hal-hal yang memang Bapak Ibu harus persiapkan sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya itu bisa bermanfaat dan nanti akan membuahkan hasil. Itu kami berharap semuanya bisa berhasil nantinya. Itu merupakan kebanggaan kami. Jadi keberhasilan Bapak Ibu adalah kebanggaan kami, kebahagiaan kami bersama. Untuk itu mohon berkenan nanti Pak Mapul memberikan panduan, Pak Darmawan juga bagaimana teknis operasional pelaksanaan ujian kinerja yang akan ditempuh oleh Bapak Ibu peserta program pendidikan profesi guru. Mungkin itu, jadi selamat mengikuti kegiatan terkait dengan briefing UKIN, ujian kinerja Bapak Ibu semua. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Mapul. Terima kasih Pak Mapul. Terima kasih Pak Direktur. Sebelum mungkin ada penjelasan dari Pak Darmawan yang akan menjelaskan, mungkin pesertanya sudah 523, kita semuanya ada 650 peserta Pak. Ya. Mungkin yang perlu saya garis bawahi gitu ya, bahwa Bapak Ibu peserta PPG ini nanti bisa berkomunikasi dengan helpdesk untuk terkait teknis. Kalau ada permasalahan
karena FDS kayaknya kami diundang juga hadir. Itu harapannya nanti kalau ada apa-apa bisa segera teratasi. Nanti FDS bisa ke Pak Darmawan atau ke kami nanti untuk menyelesaikan, karena jangan sampai Bapak Ibu lakukan itu terjadi kesalahan sehingga menjadi tidak maksimal nanti dalam penilaian. Jadi, dan yang kedua tentu Bapak Ibu tidak perlu panik untuk kegiatan UKIN ini, karena sebenarnya bobot untuk portofolio, jadi khususnya yang portofolio itu bobotnya hanya 1 dari 7. Yang perlu disiapkan itu adalah UKIN yang pembelajaran, yaitu Bapak Ibu harus membuat RPP 1 dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP itu, dan dibuat video. Nah, nanti videonya diedit dalam waktu 30 sampai 40 menit. Nah, dan nanti jangan lupa ketika diunggah editan video itu jangan sampai terkunci dan seterusnya. Nanti Pak Darmawan akan menjelaskan. Dan harapannya video yang editan itu sudah memuat pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dan tentu perangkat dan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah mengacu kepada penilaian yang sudah diberikan kemarin. Kan ada rambu-rambu penilaian, jangan sampai tidak maksimal itu. Dan bobot untuk UKIN pembelajaran itu 6 dari 7. Jadi itu sebenarnya hal-hal teknis kemarin yang terkait penilaian dan sebagainya sudah dijelaskan ketika sosialisasi tanggal 3. Nah, mungkin ini Pak Darmawan akan lebih menjelaskan pada teknis pengunggahan ya, portofolio dan juga RPP serta rekaman video pembelajaran. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti lancar semuanya kegiatan UKIN-nya, dan tentu sinyal, jadi jaringan itu nomor 1 Bapak Ibu, karena kalau jaringannya jelek, nanti ketika mengunggah, ketika membuat rekaman, mengedit itu mengunggahnya akan lama. Itu yang perlu Bapak Ibu siapkan dengan baik. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kami mohon Pak Darmawan untuk memberikan penjelasan terkait UKIN ini. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Pak Mabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ibu semua, kepada Pak Eri selaku Direktur Pasca Sarjana UM. Saya akan membantu menjelaskan mengenai teknis bagaimana upload data dan berkas yang diperlukan untuk penilaian portofolio. Seperti yang dibilang Pak Mabul tadi, memang porsinya kecil, 1 dari 7, 1/7 lah begitu. Yang 6/7-nya adalah UKIN. Walaupun begitu dia tidak boleh kosong, karena kalau kosong ya tidak lulus gitu jadinya. Nah, saya tayangkan dulu slide yang disiapkan oleh Kitika. Baik, waktu yang diberikan untuk upload berkas adalah 2 hari, jadi besok 16 dan 17. 17 dan 18, sekarang 16 ya. 17 dan 18 untuk upload semua yang berkaitan dengan portofolio dan RPP. Karena tanggal 19 dijadwalkan untuk rekaman
pembelajaran berdasar EPP yang sudah diunggah. Nah, laman atau website yang perlu Bapak Ibu buka adalah ini, http://ukmppg.kemdikbud.go.id/ukin. ukmppg.kemdikbud.go.id/ukin. Nah, ini salah, maaf, ini salah, kurang titik. Saya edit dulu. Baik, ini. Ya, ukm.ppg, maaf. ukm.ppg Kemdikbud.go.id/ukin. Nah, yang dimasukkan di kolom isian nantinya adalah nomor UKG Bapak Ibu. Nomor saja, tidak perlu belajar ID, tidak perlu, nomornya saja 12 angka itu. Kemudian tanggal lahir. Formatnya adalah tahun, bulan, tanggal. Jangan terbalik ya, tahun, bulan, tanggal. Karena tidak mungkin terbalik sebenarnya, bisa dipilih dari pilihan kalender yang ada nantinya. Nah, jika masuk nanti akan dihadapkan pada tampilan yang ya relatif sederhana sebenarnya. Ada 4 penilaian wajib yang perlu diunggah, kemudian ada 2 penilaian tidak wajib, kemudian 1 RPP. Nah, di sini nanti akan ditampilkan komponen-komponen apa yang harus dilengkapi oleh setiap peserta, setiap mahasiswa. Apakah penelitian, publikasi, refleksi, pencarian informasi, dan seterusnya. Nah, nanti dipilih salah satu menu, salah satu komponen apa yang akan dilengkapi. Nah, misal ini contohnya, kalau nanti memilih komponen kegiatan penelitian dan publikasi, yang perlu diisi nanti adalah pertama deskripsinya apa, tentang apa, dan kemudian data-data yang terkait dengan penelitian itu. Nah, di bagian atas nanti ada link atau ya tombol untuk kembali ke halaman awal, halaman depan, dan rubrik. Nah, ini kalau ingin melihat produk saya nilainya berapa sih? Nah, itu ada rubriknya. Jadi semua jelas. Oh, ternyata kalau seminar nasional nilainya sekian. Kalau seminarnya tingkat sekolah nilainya sekian dan sebagainya. Untuk penghitungan kira-kira saya sudah memenuhi batas minimal belum dari yang dipersyaratkan. Nah, yang perlu diisikan, ini saya jelaskan sekilas dulu, nanti akan saya demokan langsung. Yang diisikan pertama adalah deskripsi tentang kegiatan penelitian. Ya, cerita tentang apa sih yang dilakukan dalam penelitian itu. Misalkan penelitian ini berkaitan dengan, atau penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimanakah pemanfaatan perangkat IT untuk menunjang pembelajaran jarak jauh di era pandemi. Misalkan demikian, ada deskripsinya, penjelasannya di kotak ini. Bapak Ibu jelaskan. Nah, setelah diisikan teksnya, tulisannya, baru diklik di simpan deskripsi. Jadi tahap pertama mengisi deskripsi kegiatan, lalu menyimpannya. Tahap kedua, bagian kedua adalah sekarang menambah kegiatannya apa. Tadi kan masih penjelasannya, nah, sekarang buktinya untuk mengupload bukti kegiatan. Diklik ditambah kegiatan penelitian ini. Apa yang nanti diisikan? Pertama, judul kegiatan penelitian atau publikasi, misalkan artikel apa begitu, judulnya disesuaikan dengan produknya yang tertulis di penelitian itu. Penulisnya siapa? Kemudian jenisnya apa? Nanti ada pilihan, apakah publikasi di jurnal internasional, di jurnal lokal, apakah artikel di koran, di majalah, dan sebagainya. Ada banyak pilihan nantinya. Kemudian tahun terbitnya kapan? Kapan diterbitkan? Kemudian
penulis keberapa dari berapa. Jadi misalkan sering bahwa artikel itu ditulis tidak hanya oleh satu orang, misalkan 3 orang. Katakanlah Bapak Ibu pernah mempublikasikan karya bersama temannya, 2 temannya. Posisi Bapak Ibu sebagai orang pertama dari 3 orang itu, maka ditulis penulis ke-1 dari 3. Kemudian berkasnya apa? Nah, ini nanti yang harus diupload. Kalau penulisnya 3 orang bukan berarti lalu upload 3 kali, tidak. Uploadnya cukup 1 kali saja, hanya diberi keterangan orang keberapa. Penulis ke-1 dari 3 misalkan. Kalau menuliskannya sendiri, jadi artikel itu ditulis sendiri, ya penulis ke-1 dari 1. Menyesuaikan saja dengan apa yang tercantum di bukti itu. Kemudian nanti upload dokumen. Dokumen yang diupload bisa berupa filenya langsung dalam format PDF atau link ke Google Drive. Jadi misalkan katakanlah filenya besar, tidak muat di sini, ditaruh di Google Drive sendiri, linknya dikopikan di sini bisa, dan itu memang yang disarankan. Tapi kalau filenya kecil, misalkan di bawah 1 mega atau sekitar itu, boleh diupload secara langsung. Jadi bisa pilihannya adalah dokumen untuk upload file dokumen, kemudian tautan, ini kalau misalkan filenya ditaruh di Google Drive, maka linknya dikopi di sini. Nah, jadi kira caranya seperti itu, ada 6 yang harus diisikan, digilir satu persatu saja, kegiatan penelitian, refleksi, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya nanti adalah upload RPP, yang dikaitkan dengan pembelajaran yang dilakukan atau di-set tanggal 19 itu. Nah, di sini nanti di bawahnya nanti saya demokan, ada pilihan menu untuk upload rencana pelaksanaan pembelajaran serta upload video pembelajaran. Ya kan, Bapak Ibu, apa namanya? Kan prakteknya tanggal 19. Ya, nggak apa-apa. Nanti apa namanya? Nanti masih bisa untuk diisikan lagi. Nah, itu sekilasnya dari slide akan saya demokan cara uploadnya. Saya pindah dulu ke baju. Nih. Baik, ini adalah tampilan website yang dipanggil nanti dengan alamat ukm.ppg.kemdikbud.go.id/ukin. Ini versi demo karena hanya untuk demonstrasi, tapi tampilannya sama persis. Oke, pertama memasukkan nomor UKG. Ya, karena saya bukan guru, jadi saya masukkan nomor untuk keperluan latihan ini. Nah, tanggal lahir bisa dipilih dari kalender yang tersedia di sini, tanggalnya berapa. Misalkan saya lahir tahun sebentar. Atau kalau lama memilih, langsung diisi, misalkan 19900109. Nah, dia langsung terbawa ke sana, diklik, tutup. Jadi saya ulangi lagi, isian kalender dipilih, ini kan kosong awalnya. Isian kalender dipilih, Bapak Ibu bisa geser ini bulannya, tahunnya. Tapi kalau lama bisa diisi langsung di atas. Misal tahun 1990. 1990 tahunnya, kemudian bulannya misalkan bulan Januari, misalkan tanggalnya tanggal 9. Nah, 9 Januari 1990. Saya klik, dia nutup, tanggal lahir tampil di sini, lalu klik masuk. Nah, ada ucapan selamat sore dan sebagainya. Di sini ada komponen apa yang harus diupload. Penelitian, refleksi, pencarian informasi, inovasi, prestasi dari kompetisi, kemudian pengabdian.
Kalau geser ke bawah, nanti ada untuk upload RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Baik, saya akan tunjukkan yang pertama. Caranya hampir sama untuk setiap komponen, mungkin saya tunjukkan tidak setiap komponen saya upload. Pertama, saya mau isikan kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, saya klik di sini. Nah, di sini ada penjelasan atau keterangannya. Dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah dan dimuat dalam proceeding dan sebagainya. Ada penjelasan di sini. Nah, di sini tuliskan deskripsinya. Misalkan, saya mau upload artikel, misalkan penelitian mengenai pemanfaatan teknologi IT dalam menunjang pembelajaran daring di SMP X Malang. Nah, misalkan demikian, hanya penjelasan saja. Lalu klik simpan deskripsi. Nah, ada pesan bahwa data deskripsi berhasil disimpan. Nah, kemudian saya turun ke bawah. Kemudian saya turun ke bawah, klik pada tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Kalau saya klik, dia akan membuka tempat isian. Nah, saya isikan judulnya apa? Misalkan, penggunaan teknologi IT dalam pembelajaran daring. Misalkan demikian. Ini artikel saya. Penulisnya saya misalkan. Jenisnya. Nah, jenis dipilih. Ada banyak pilihan. Publikasi jurnal internasional, jurnal nasional, kemudian penelitian yang diseminarkan di sekolah, belum diseminarkan, ini misalkan hanya meneliti saja, disimpan di perpustakaan misalkan, ya sudah, itu berarti belum diseminarkan. Dalam proceeding dan sebagainya, di mass media nasional, mass media provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Jadi ada banyak variasi pilihan. Misal, saya di proceeding nasional. Tempat publikasi, misalkan Seminar Nasional Pendidikan Abad 21. Katakanlah judulnya itu. Tahunnya kapan? Misalkan tahun 2020. Ya, tahun 2020. Edisi volume, nah menyesuaikan. Kalau proceeding biasanya tidak punya edisi atau nomor atau volume. Tapi kalau jurnal punya. Tapi paling tidak dia dituliskan tahun terbitnya. Nah, kemudian geser ke bawah, ada isian untuk penulis. Misal, saya menulis 2 orang. Saya sebagai penulis 1, ya saya pilih 1 dari 2. Kalau saya sendiri, ya berarti saya pilih 1 dari 1. Jadi ini menyesuaikan dengan siapa yang menulis, yang keberapa, atau berapa orang yang menulis, nah dituliskan di sini. Kemudian geser ke bawah, jenis berkasnya apa? Apakah dokumen atau tautan? Nah, ini seperti yang saya sebut tadi, di sini bisa upload file dokumennya, tapi tipenya PDF, kemudian bisa juga upload link atau tautan ke Google Drive, bisa. Katakanlah saya mau upload dokumen. Maka di bagian bawah ada penjelasan berekstensi atau berakhiran PDF, JPG, Doc, XLS, dan maksimal berukuran 10 MB. Sepertinya kalau tulisan atau artikel nggak banyak byte-nya. Nah, saya pilih di sini, kalau saya mau upload, saya klik. Nah, katakanlah ini PDF tipenya, lalu saya open, dan klik, nanti akan muncul di sini nama file yang saya masukkan, saya klik simpan. Tunggu sesaat. Nah, ada pesan data berhasil disimpan. 1 produk sudah saya unggah. Nah,
kita bisa kembali ke depan. Ya, misal sekarang ternyata artikel saya ada lebih dari 1, 2 misalkan. Ya, ini ada tambah kegiatan penelitian. Kita mau menambahkan penelitian yang lain. Saya klik. Nah, masukkan artikel kedua. Apa judulnya? Misalkan semacam ini. Penulisnya misalkan saya. Jenisnya katakanlah jurnal nasional. Publikasinya Universitas Negeri Malang. Tahun terbitnya misalkan 2019 edisi 1 volume 10 misalkan. Penulisnya misalkan karena saya orang kedua dari 2 orang. Jadi ini bukan menunjukkan urutan urutan dokumen yang diupload, bukan. Ini karena salah paham. Tahun lalu begitu. Jadi karena saya ada peserta yang karena dia punya 3 artikel misalkan, artikel pertama ditulis penulis ke-1 dari 1, artikel kedua ditulis 2 dari 2, artikel ketiga 3 dari 3. Itu akan berdampak pada kecilnya nilai yang diperoleh. Nanti kita lihat rubriknya. Jadi ini sekali lagi ini menunjukkan ke Bapak Ibu itu posisinya di artikel itu orang keberapa dari berapa orang gitu. Misalkan saya yang pertama Pak Makbul, yang kedua saya, tertulis di artikel itu yang pertama Pak Makbul, yang kedua saya. Berarti yang saya penulisnya kedua dari 2 orang. Katakanlah saya penulisnya 3, Pak Makbul, saya, Pak Dedi. Ya berarti saya kedua dari 3 orang. Semacam itu. Jenis berkas seperti tadi bisa dipilih apakah dokumen atau tautan. Misal dokumen, Bapak Ibu simpan. Tunggu, nah data berhasil disimpan. Kalau sudah selesai, kita bisa kembali ke depan. Nah ini di sisi kanan atas ada rubrik. Kalau diklik nanti akan kelihatan atau ditampilkan kriteria penilaiannya apa saja. Bentar, sabar. Nah, lama. Oke lah, kita tanggal dulu, nanti kita lihat bagaimana yang lain. Nah, untuk kembali ke, katakanlah Bapak Ibu lihat rubrik, untuk kembali ke depan, ke halaman sebelumnya, di pojok kanan bawah ini ada tombol download, open new tabs, dan close. Pilihlah close untuk menutup ini, nanti kita kembali ke isian. Nah, jadi di sini akan muncul isian apa saja yang sudah pernah diisikan. Jadi kalau artikelnya 3 nanti akan terdaftar 1, 2, 3 di sini. Nah ini deskripsi. Deskripsinya tidak, mungkin saya salah menjelaskan tadi. Deskripsinya tidak hanya tentang 1 artikel, tapi keseluruhan artikel yang Bapak Ibu buat. Ya cerita aja, misalkan saya pernah mengadakan atau publikasikan artikel penelitian mengenai ini pada seminar nasional pendidikan di UM. Selain itu, artikel dalam bentuk jurnal juga pernah dipublikasikan, ditulis bersama katakanlah mantan dosen di jenjang S1, katakanlah demikian, ya siapa tahu ada, udah disimpan deskripsinya. Nah,
Jadi intinya begitu, ada deskripsi kegiatannya, kemudian klik tambah untuk nambah aktivitasnya. Kita kembali ke depan. Nah, yang lain pun demikian, refleksi misalkan. Kalau saya masuk ke refleksi, kegiatannya sama, ada deskripsi, saya atur dulu aja, simpan. Nah, baru ke tambah. Tambah pun akan ditanyakan kegiatannya apa sih? Kemudian jenisnya apa? Apakah pengembangan diri? Misalkan perancangan pelaksanaan asesmen pembelajaran, ataukah pelaksanaan penelitian, ataukah karya inovasi. Permasalahannya apa? Permasalahan yang mau direfleksikan itu apa? Perbaikannya bagaimana? Nah, dilaksanakan kapan? Pada tahun semester apa? Kemudian keterangan apa? Di sini nanti jenis berkasnya. Sebenarnya refleksi ini bisa dikaitkan dengan produk-produk lain. Jadi misalkan menulis, membuat artikel, itu kan bisa direfleksikan di sini. Kenapa sih kok saya nulis itu? Oh, ternyata ini penelitian ini berlatar belakang pada bagaimana kesulitan siswa dalam memanfaatkan IT menghadapi pembelajaran daring selama masa pandemi. Itu kan permasalahan. Perbaikannya bagaimana? Oh, berarti sekarang saya katakanlah untuk mengatasi itu, karena tidak semua orang punya komputer, punya HP misalkan, saya membentuk grup kecil yang untuk melakukan pembelajaran dalam lingkup yang terbatas, di mana saya menyediakan komputer untuk dimanfaatkan bersama-sama siswa. Itu perbaikan. Jelaskan di sini. Nah, tapi tentu saja bukan hanya sekedar pikiran atau rencana saja, harus ada buktinya. Nah, buktinya itulah yang diupload di sini. Nah, itu jadi bukti dari refleksi yang dilakukan. Ada yang pernah tanya ke saya cuma pernah ikut saya tidak pernah menghasilkan karya inovasi, saya cuma pernah ikut seminar. Itu saja. Nah, kenapa kok ikut seminar? Apa sih yang didapatkan dari seminar? Apa dampaknya? Itu ceritakan di refleksi. Nah, jadi 2 poin kan, dua komponen yang bisa diisikan. Itu, jadi jangan cuma saya ikut nulis saja, saya bikin media saja, saya pengembangan diri saja. Kenapa kok dilakukan? Apa dampaknya? Itu tuliskan sebagai refleksi. Nah, jadi poinnya tidak hanya satu media saja, tapi ada poin lain. Kenapa kok pakai media? Bagaimana cara mengembangkannya? Nah, itu yang bisa dilakukan. Misalkan pengembangan media sederhana berbasis pengembangan media pembelajaran berbasis bahan yang ditemui di lingkungan sekitar. Ini dilakukan karena melihat bahwa kurangnya media di sekolah serta banyaknya bahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, tulis gini, refleksinya kan, hasilnya adalah gimana caranya, pemanfaatannya dengan apa, hasilnya bagaimana. Nah, itu kan sebenarnya bagaimana kita mengulas kembali apa yang dilakukan, itu kan refleksi. Saya simpan, oke, saya tambah kegiatannya, misalkan media sederhana berbasis bahan di sekitar. Jenis apa? Refleksi pengembangan karya inovasi, bisa saja kan. Permasalahan, kurangnya media di sekolah.
dan sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman siswa pada tentang bangun ruang misalkan. Masalahnya itu. Nah, makanya bagaimana? Nah, merancang atau memanfaatkan bambu untuk menyusun bangun ruang sehingga siswa menjadi paham mengenai cara menghitung luas dan volume. Nah, ini contoh perbaikannya. Ya, Bapak Ibu bisa bikin kata-kata sendiri ya, jangan persis dengan saya. Misalkan tahun 2020 semester 1. Misalkan keterangan media, keterangannya ini bebas saja, tetap wajib diisi. Dikembangkan atau ya dikembangkan oleh guru dan siswa. Misalkan demikian, katakanlah. Nah, kalau media kan gimana? Ya, akhirnya kan harus difoto kan, dalam bentuk gambar. Kalau gambar bagaimana? Ya tetap pilih dokumen, klik upload. Ini kebetulan contoh saja sih, gambar dalam bentuk JPG. Klik, sama seperti tadi, klik simpan. Nah, sudah satu bahan di sini. Ini rubriknya susah ini contoh rubrik portofolio. Nah, di sini ada petunjuk misalkan melaksanakan refleksi poinnya setengah, pelaksanaan penelitian setengah, pengembangan karya inovasi setengah. Nah, jadi kaitannya dengan penelitian lain, dia nggak berdiri sendiri itu. Karena tadi ada yang saya cuma bisa ikut pencarian informasi. Lah, masa guru nggak pernah bikin media? Bikinlah media, sebutkan dia tentang apa, mengatasi masalah apa, hasilnya tunjukkan. Nah, itu sudah jadi produk kan, refleksikan di sini. Jadi sudah dapat dua kegiatan itu, dua komponen. Oke, saya kembali lagi ke depan. Nah, hal yang sama terjadi untuk pencarian informasi misalkan. Ada deskripsinya, informasi apa yang Pak Ibu lakukan, ikut seminar atau ikut workshop, pelatihan dan sebagainya. Kegiatannya atau buktinya disebutkan di sini apa, misalkan seminar mengenai pendidikan abad 21. Jenisnya apa? Diklat, kegiatan kolektif guru, lokakarya di sekolah, kabupaten, provinsi, nasional, dan sebagainya. Katakanlah di provinsi, misal. Penyelenggaranya siapa? Dinas Pendidikan Jawa Timur, misalkan. Tanya apa? Misalkan peserta. Tempatnya di mana? Surabaya. Tingkatnya apa? Kan sudah ditanya provinsi. Waktunya kapan? Misalkan, oh ini ya betul. Waktunya kapan? Misalkan karena seminar kan cuma sehari, katakanlah tanggal berapa? Misalkan 10 Juli 2018 misalkan. Berkasnya apa? Nah, ini kembali lagi ditanya. Kalau ikut seminar misalkan ya tunjukkan sertifikatnya itu. Oke. Secara prinsip caranya sama, tinggal dilihat apa yang harus diisikan saja, tidak selalu setiap komponen akan sama. Demikian pula karena inovasi, kemudian prestasi, pengabdian yang pernah dilakukan sama. Nanti Bapak lihat sendiri pertanyaannya apa dan ujung-ujungnya pasti harus upload berkas. Misal, nah sekarang misal inovasi, saya bikin tutorial di YouTube. Nah, misalkan inovasi tutorial
mengenai apa namanya, volume dan luas, volume dan luas misalkan. Ya, nanti silakan dimodifikasi. Saya tambahkan kegiatannya misalkan video mengenai menghitung luas dan volume bangun sederhana. Produknya apa? Misalkan video YouTube. Deskripsinya misalkan, ya tuliskan deskripsinya apa, jenisnya. Nah, ini bisa buku, bisa modul, bisa pedoman. Kalau YouTube ini mungkin bisa dimasukkan di karya alat apa namanya, alat peraga sederhana bisa. Ya. Ya. Bulan pembuatan, misalkan kapan diunggahnya, misalkan Juni 2020. Pemberi pengesahan kepala sekolah. Hak cipta, nomor cipta kalau misalkan ada diisikan, kalau enggak apa-apa. Misalkan siapa pembuatnya, ibu sendiri, ya sudah 1 dari 1. Jenis berkasnya, nah karena video kan nggak mungkin dimuat di sini, maka saya pilih tautan YouTube atau Google Drive. Nah, nanti linknya ditaruh di sini. Misalkan, saya kopikan linknya. Nah, linknya di sini, youtube.com bla bla bla. Simpan. Sudah, nanti apa namanya akan tersimpan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kalau menggunakan link yang dari Google Drive, pastikan filenya sudah dalam keadaan share. Jangan ketika diklik masih muncul tulisan request access. Ya, terus mau lihat apa sih Bapak Ibu penilai kalau tulisannya demikian? Akan makan waktu. Iya, kalau baik hati bahwa tolong helpdesk, tolong ini mahasiswanya diberitahu supaya membuka linknya, kan lama jadinya. Nah, pastikan itu. Ngetesnya bagaimana? Coba link itu berikan ke teman Bapak Ibu. Bisa nggak dia melihat? Kalau bisa, ya sudah aman. Artinya kan pasti mengaksesnya menggunakan akun yang berbeda. Nah, kalau bisa melihat, udah aman. Oh ya, satu lagi yang lupa. Bagaimana kalau salah misalkan? Loh, tadi saya salah tanggalnya. Di setiap sisi kanan dari apa namanya, dari apa yang sudah diunggah itu ada edit. Nah, kalau editnya diklik, maka akan kembali ke isian yang sebelumnya tadi. Oh, ternyata tadi bukan Juni, Januari sih, gitu. Udah ganti aja. Lalu simpan. Udah simpan belum? Oh, kegiatannya jadi kosong. Video mengenai dengan luas dan volume. Ya, sudah. Oke. Kembali. Nah, caranya sama antar komponen, nanti bisa dilihat. Kemudian satu yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah rencana pembelajaran RPP. Nah, di sini nanti informasi yang harus diisikan nama sekolahnya. Oh, nama sekolahnya apa? NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Kalau tidak tahu coba ditanya ke sekolah, pasti ada. Kelas semester berapa, materi apa, tanggal apa. Nah, kalau diklik, loh kok mati? Tidak seperti tadi langsung. Nah, di sisi kanan ada tombol edit. Ini diklik dulu, baru bisa diisikan. Nama sekolah misalkan SMP, nih nomor NPSN-nya ini misalkan. Kelas 7 semester 1, materi tentang himpunan misalkan. Tanggal kapan? Misalkan 19 Juli. Jenis berkas, nah ini kembali seperti tadi, apakah dokumen atau link. Dokumen misalkan ya sama seperti tadi, ditanya filenya di mana dan yang apa.
Udah saya upload, ini muncul nama filenya, saya klik simpan. RPP sudah diunggah. Tentang video, prinsipnya juga sama, diklik edit, isikan lagi nama sekolah, NPSN, kelas, semester, materi, tanggalnya kapan, jenis berkasnya apa. Nah, kapan nanti unggahnya? Ya setelah praktek pembelajaran tentunya. Ini unggah portofolio dulu, nanti pembelajaran, lalu unggah hasil pembelajaran. Sama seperti tadi. Nah, kalau video Bapak Ibu unggah dulu ke Google Drive atau taruh di YouTube bisa, lebih enak. Kemudian linknya yang dikopikan di sini. Jadi pilihannya adalah tautan YouTube, nggak ada pilihan lain di sini. Nanti dikopikan linknya. Google Drive nggak masalah. Yang penting ketika diklik dia jalan. Nama sekolah seperti tadi, NPSN-nya, kelasnya, materi apa, tanggal berapa, pelaksanaannya, jenis berkasnya, tautan YouTube, linknya apa, klik simpan. Sudah selesai, itu saja. Kita kembali ke depan. Nah, katakanlah semua komponen sudah diisikan, RPP sudah selesai. Nah, di bawah ada tombol untuk keluar. Kalau ini kita klik, ya sudah, kita akan kembali ke depan, ke halaman login tadi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya klik keluar, nah, sudah kembali ke depan. Mungkin itu Pak Makbul. Oh, Pak Makbul nggak ada. Ya, kalau nggak ada, bisa mungkin saya lihat pertanyaan-pertanyaan. Oh, untuk kartu yang ditunjukkan sewaktu UKIN bisa didapatkan di mana? Apakah tetap tanggal 19 Juli? Ketika Bapak Ibu mendaftar OKMPPG, nah, kan mendapat ini, apa namanya, kartu tanda ujian. Itu saja bisa digunakan. Karena kan prinsipnya satu pendaftaran bisa untuk 2 ujian, UP dan UKIN. Ya, gunakan itu saja nggak apa-apa. Ditunjukkan bahwa ini kartu saya. Kemudian, apakah file portofolio dibuat dalam bentuk PDF? Ya, setiap bukti yang diunggah harus PDF. Tidak apa, kalau selamat siang, kemarin saat sosialisasi dari Pak Makbul, tidak apa 4 poin itu tidak diisi semua asalkan tidak ada yang kosong. Bagaimana jika peserta tidak memiliki ke-4 poin? Ya jangan, kan begini loh, ada 4 poin. Ya, ada 4 poin. Masa sih nggak punya semua gitu loh. Kalau nggak punya semua kan kosong semua jadinya gitu. Masa sih tidak pernah melakukan apa-apa di sekolah? Pak Dar, masa sih, ya? Mungkin kalau mahasiswa itu tidak punya 4-4-nya berarti tidak mau lulus, Pak. Nah, itu ya. Makanya pertanyaan saya, masa tidak punya? Sebentar, yang nomor 2, yang refleksi diri itu harus bisa membuat, karena itu hanya refleksi, membuat deskripsi. Iya, karena minimal nomor refleksi 2 sudah bisa. Minimal itu. Jadi kalau tidak punya ke-4-4-nya, tidak mau ngisi, berarti mau tidak lulus, gitu aja. Nah, itu. Makanya, mosok sih tidak punya semuanya, gitu kan, tidak mungkin loh. Mosok sih bahwa ada kelas, ya sudah kita berikan materi, datang, pulang, selesai, kan nggak mungkin. Mesti ada strategi apa yang perlu diterapkan. Oh, anaknya kok begini, oke, nanti saya coba begini, hasilnya begini. Nah, itu kan sebenarnya kegiatan, bisa direfleksikan, gitu. Media, maksud sih kita nggak merancang satu media sama sekali. Oke, ada produk media. Bagaimana penggunaannya, bagaimana hasilnya, refleksikan. Udah, itu paling nggak dua komponen itu sudah terisi. Ikut seminar, apa sih hasilnya? Refleksikan. Nah, jadi bisa saling dikait-kaitkan itu. Kalau tidak punya penelitian bagaimana? Ya, enggak apa-apa. Ya, gitu. Jangan mengada-adakan lah gitu. Ada lebih sangat bagus, tapi jangan memaksa untuk mengada-adakan. Jika sebagai narasumber pada podcast dan ada link YouTube dari channel, bisakah dimasukkan di bagian mana? Narasumber di mana, Pak? Yang ketiga,
Anu Pak, yang ketiga kayaknya Pak, yang terkait Pencarian informasi itu kan sebagai peserta atau sebagai narasumber? Ya. Ada itu. Kemudian, kapan hari Pak Magus? Untuk 4 poin boleh memilih salah satu yang kita punya. Bukan boleh memilih. Bapak Ibu punyanya apa langsung diisikan, jangan dipilih. Jika tidak ada di poin lain-lain bagaimana? Ya kalau yang poin pilihan nggak punya ya sudah, namanya juga tidak wajib kan. Nggak masalah. Bolehkah video pembelajaran, bolehkah dimasukkan dalam karya inovasi? Bagaimana Pak? Oh, Pak Makbulnya hilang. Bolehkah video pembelajaran dimasukkan dalam karya inovasi? Gimana Pak? Bolehkah video pembelajaran dimasukkan dalam karya inovasi? Video pembelajaran yang mana? Jadi ada yang tanya, Bu Fadilah Fitri. Kalau dia membuat video pembelajaran yang sebelumnya, jadi membuat memang untuk kegiatan, misalnya dia sebagai contoh bahwa pembelajaran yang menerapkan pembelajaran tertentu gitu ya, boleh, durasinya kan sudah ada, yang kompleks atau yang sederhana. Tapi kalau video pembelajaran yang dilaksanakan ketika PPL ya nggak bisa. Ya. Kalau sebagai alat bantu pembelajaran media, oke, silahkan. Nah, masukkan. Jika belum pernah menulis dalam 3 tahun terakhir, apakah bisa dikosongkan? Ya kalau memang tidak ada ya kosong jadinya. Jangan diisi. Tapi kalau bisa diimbangi dengan poin lain gitu. Jadi kegiatan terakhir atau karya terakhir apakah maksimal di bulan Mei atau April? Ini kayaknya sudah disebutkan dulu waktu. Tulisannya kok gelap ya Pak? Hah? Tulisan Pak Nanda itu kok enggak kelihatan di layar saya ya? Tulisan? Ya, yang Pak Nanda baca tadi. Sepertinya chatnya enggak ketutup Pak layarnya. Oh, Pak dari itu chat. Oh, mungkin itunya ditutup Pak. Hah? Share-nya ditutup yang satunya itu kayaknya. Atau memang nggak bisa ya? Enggak ada. Ini share-nya sudah nggak ada ini Pak. Ya berarti nggak bisa kebaca. Oh, saya tak buka chatnya mana ya. Dah ini aja screen saya. Udah kelihatan? Gelap. Gelap. Saya. Oke. Kelihatan? Sudah Pak, udah terlihat jelas Pak. Nah, oke. Ini Pak Opul, kegiatan terakhirnya di bulan apa? Ini sepertinya sudah disebutkan. Ampun, semangat saja pesannya. Jika salah satu poin portofolio, ya makanya seperti tadi, kalau tidak ada jangan dipaksakan diadakan. Memaksa mengada-adakan malah berantakan semua. Makanya paling tidak sebenarnya 2. Bikin media 1, refleksi 1. Nah kan sudah 2 itu, lumayan. Itu. Sebaiknya ada semua sebaiknya. Menanyakan untuk mengisi kolom refleksi diri, apakah boleh diisi dengan laporan pengembangan diri dari webinar? Ya itu, refleksi itu. Webinarnya tentang apa, hasilnya apa, kemudian dampak apa yang bisa saya rasakan atau bisa saya terapkan, itu refleksi. Sebetulnya jadwal mengunggah file itu 16-17 Juli atau 17-18, karena tampilan website yang Bapak tayangkan upload berkasnya 16-17. Ini kan untuk demo, Bu. Kalau jadwal sesuai dengan 17-18 ya, sesuai dengan yang diberitahukan yaitu 17-18. Saya Agus kelas 4 PGSD. Saya termasuk tim penyusun LKPD untuk tingkat kecamatan. Apa yang harus saya siapkan untuk bukti portofolio? Yaitu KPD-nya itu kan bisa jadi bukti.
Kemudian pastikan nama Bapak ada di situ, di sampulnya. Penyusunnya siapa? Mungkin ada 10 orang, ya sudah tulis saja 10-nya. Salah satunya nama Bapak. Selamat, mohon izin. Itu. Jadi jangan mengupload berkas tanpa menunjukkan identitas Bapak. Kami, Prof. Nanti buktinya apa, kan nggak ada. Link pembelajaran YouTube belum ada sebelum tanggal 19. Nggak apa-apa. Nanti kan ada masa upload tanggal 20-21. Nah, baru di situ upload untuk videonya. Kalau best practice-nya tingkat sekolah apa bisa dalam rangka kegiatan PKB? Ya bisa saja. Bisa saja. Banyak ya. Masih banyak. Untuk hanya RPP saja. Hari ini. Ya, perangkat pembelajaran kan tidak hanya RPP, tapi kelengkapannya misalkan 2-3 hari yang lalu. aktivitasnya apa, kemudian nanti apa? Besok mau lembur ya? Contoh evaluasinya, contoh foto medianya dan sebagainya bisa dijadikan satu. Diklik keluar, apakah data isian otomatis tersimpan? Sepertinya tidak. Jadi gini, misal sekarang besok mau ngisi refleksi, udah setiap kali isi simpan. Katakanlah belum selesai, ya udah log out saja, keluar saja. Nanti masuk kan tinggal melanjutkan yang ada. Jangan isi keluar, nanti nggak kesimpan isiannya. Pastikan tersimpan dulu. Untuk perekaman pembelajaran daring, apakah mendapat fasilitas perekaman seperti PPL kemarin atau merekam sendiri? Merekam sendiri, Pak dan Ibu. Jadi ya pakai kamera HP bisa. Kalau punya handycam boleh. Bisa. Tapi tidak ada fasilitas perekaman. Alamat web berarti bisa diakses berkali-kali. Ya iya. Kan tidak harus sekali ngisi simpan. Mungkin seperti tadi, saya ngisi, oh buktinya kurang, nanti saya lanjutkan, ya bisa saja. Untuk refleksi diri, tentang apa yang dihasilkan saat seminar yang diunggah, bolehkah sertifikatnya? Ya, bukti bahwa ikut seminar, iya. Tapi ceritanya itu ya tunjukkan apa sih hasil dari seminar itu yang bisa berdampak pada Bapak Ibu. Nah, itu yang diunggah. Misalnya gini, Pak Dar. Misal ikut seminar tentang model-model pembelajaran. Terus Bapak Ibu melakukan refleksi diri, ingin menerapkan, merubah model pembelajaran yang selama ini dilakukan. Nah, tentu itu nanti hasil refleksinya dia kan membuat ini, Pak, membuat RPP. Nah, RPP-nya itu hasil refleksinya itu apa gitu. Ya. Seperti itu. Nanti. Masalahnya kan refleksi harus melampirkan bukti, Pak. Nah, itu yang ditanyakan, buktinya apa yang diunggah. Gitu. Lah ya itu tadi, kalau mau refleksi tentang model perbaikan pembelajaran dari hasil seminar, melakukan perbaikan pembelajaran, berarti kan RPP perbaikan yang sesuai dengan refleksinya itu yang diunggah. Ya. Kalau yang refleksi harus ada, Pak. Ini yang ditanyakan lagi, Pak, dari tadi, RPP-nya hanya yang diupload hanya RPP saja atau termasuk media LKPD, PPT dan sebagainya? Lengkap, Pak. Lengkap, nah, kan lengkap. Yang mana? Yang untuk UKIN pembelajaran? Iya. Yang untuk UKIN pembelajaran lengkap. Iya. Jadi kelengkapan semua namanya juga lengkap. Kalau tadi perbaikan pembelajaran ya tentu apa yang digunakan, misalnya RPP, terus ada medianya ya disertakan gitu. Kalau UKIN yang pembelajaran itu RPP-nya lengkap, Pak. Misal poin publikasi saya PTK, bagian apa saja yang harus diupload? Apakah seluruh file atau cover dan pengesahan? Ya semua. Kalau cover dan pengesahan isinya apa? Kan nggak baca nanti. Cuma baca judulnya. Ya, lengkap semuanya, satu file penuh. Kan katakanlah penelitian kan nggak sampai 100 halaman kan, itu pun kan cuma beberapa mega kalau PDF. Sertakan semua saja, jangan
dipisah-pisah, malah merugikan nantinya. Apakah pengisian portofolio dapat diisi sampai tanggal 20? Kalau ketentuannya 17-18. Nah, saya tidak tahu apakah bisa diisi 19-20. Tapi sebaiknya ikuti jadwal daripada kan lebih baik dilakukan di awal. Kemudian poin prestasi kosong. Nah, prestasi kan nggak wajib, boleh saja kosong. Kalau artikel penelitian saya di file hilang bagaimana? Tapi sudah pernah diseminarkan, apakah diupload sertifikatnya? Gimana Pak? Seminar tapi filenya hilang. Gimana? Artikelnya. Sudah pernah menyeminarkan artikel tapi file artikelnya hilang. File artikelnya hilang. Oh ya, nggak usah dipaksa lah kalau masa hilang. Itu Apakah sertifikatnya ada ya? ada? Jangan sertifikatnya, mending nggak usah lah. Jangan-jangan nanti penilai itu mengatakan, oh ini sertifikatnya beli nih, malah jadi masalah. Nah, ini Pak, surat keaslian karya berupa deskripsi dan tabel digunakan untuk tiap produk atau hanya satu untuk semua produk? Yang Fakta apa, Pak? integritas itu Pak. Fakta integritas. Oh, fakta integritas itu untuk semua, Pak. Kan untuk semua yang karya itu, kan ada karya itu, kan dituliskan. Jadikan satu, fakta integritasnya itu, karyanya apa-apa, terus ada materinya. Ya, jadi satu surat untuk semua. Ya. Suratnya di satu tempat aja itu, Pak. Iya. Bila video media pembelajaran durasi 14 menit 45 detik, belum sampai 15 menit. Kurang 15 detik. Masa nggak bisa ditambahin 15 detik ini, Pak Endra ini. Nah, ini pertanyaan. Untuk refleksi bisa dibuat saat ini waktu menjadi mahasiswa PPG. Sudah disebutkan tidak boleh. Jadi berhentinya, terakhirnya adalah saat Bapak Ibu ditetapkan sebagai peserta PPG. Sudah dihitung mundur 3 tahun ke belakang. Jangan waktu PPG ikutkan, nggak boleh. Dalam video pembelajaran untuk siswa Pak Darmawan, ya refleksi itu deskripsinya dibuat sekarang. Ya. Nah, tapi yang dilakukan dulu waktu sebelum itu. Masa jadi guru nggak pernah melakukan refleksi ya kan? Misalnya contoh menganalisis soal hasil pekerjaan siswa. Nah, dulu dicari datanya dulu, terus dianalisis gitu. Oh ini ada yang berapa yang di bawah KKM yang dilakukan apa remedi. Gitu. Wah, seperti itu. Itu kan pernah dilakukan mestinya. Cuman belum ditulis gitu. Tulisnya sekarang. Saya Dian dari Surabaya. Dalam video pembelajaran, apakah boleh menggunakan pakaian bebas? Ya silahkan saja, nggak apa-apa. Untuk peserta ujian, apakah menggunakan pakaian putih hitam? Ya bebas saja, sesuai dengan apa yang berlaku di sana. Tidak harus putih hitam. Toh yang jelas bahwa Bapak Ibu menunjukkan dirinya sebagai, ya inilah saya gitu loh. Jangan memaksakan untuk yang lain-lain. Pemberangkat 1 set lengkap. Untuk pengisian di UKIN, apakah harus sekaligus diisi semua? Enggak. Sekarang ngisi 1, nanti malam nambah lagi ya silahkan. Yang penting disimpan. Setiap selesai simpan, Ikut diklat 16 sampai 18 Maret, apakah masuk penilaian? Pak Makbul, batasnya kapan ya angkatan 1 ini? Waktu registrasi itu Pak. Bulan apa itu? Salah bulan Mei ya, saya agak Mei, lupa. Berarti Maret masih bisa ini. Maret masih bisa, Bu Emma. 16 sampai 18 Maret masih bisa. Saya cek dulu.
Apakah video diberi tulisan atau keterangan per sesinya? Boleh diberi keterangan untuk memperjelas. Tapi ya memang ya jangan video saja. Mesti akan ada keterangan ini tentang misalkan materi apa, namanya siapa di awal gitu. Misalkan transisi, katakanlah menunjukkan ini apa namanya, evaluasi, ada tulisan evaluasi, tahap evaluasi misalkan, atau misalkan persepsi di depan, ya silakan saja untuk memperjelas. Pak Darmawan. Ya. Jadwal angkatan 1 itu konfirmasi kesediaan 15 sampai 19 Maret. Itu awal kegiatannya itu. Ya, ini diklatnya 16 sampai 18 Maret. Ya dimasukkan aja, kalau nggak Ya, dinilai nanti aja. kan urusannya. Nggak ada salahnya. Buku diterbitkan kalangan terbatas di sekolah saja, ya bisa. Halamannya nggak sampai 50. Coba nanti dilihat di rubriknya. Adakah batas minimal halaman? Kalau memang disebutkan minimalnya, ya kalau kurang dari itu ya nggak bisa. Minimal, katakanlah minimal 50, halamannya cuma 30, ya nggak sesuai ketentuan kan. Tuh. Sertifikat asesor masuk di mana, Pak Mabul? Hah? Sertifikat asesor. Asesor apa ya, Pak? Di rubriknya pencarian informasi saya, mungkin ya, Pak. Ya, pencarian informasi mungkin ya. Ya, masukkan di situ aja. Aplikasi materi IPS untuk Android dibuat dalam bentuk laporan atau video. Nah, Android sebaiknya divideokan. Jadi ditunjukkan cara operasinya bagaimana. Ada ilustrasi suaranya. Udah, jadikan video, diunggah, linknya dimasukkan. Akan sangat bagus itu. Refleksi, apakah bisa unggah aktivitas kinerja tiap bulan? Kalau kinerja bagaimana ini, Bu Anggita? Ini saya belum paham. Koordinator KPL diakui tidak. Koordinator KPL itu kepanitiaan tingkat sekolah, mestinya bisa. Saya membuat video materi pembelajaran untuk daring, ada beberapa buah, diunggah satu-satu atau sekaligus. Saya sarankan satu persatu. Kalau satu persatu, Bapak punya 3 video dinilai sebagai 3 produk. Kalau disatukan ya jadi 1 produk. Nah, video tentang apa, sendirikan. Pendaftaran apakah ID card? Gunakan kartu kartu pendaftaran yang Bapak Ibu dapat dari UKM PPG itu bisa. Jika berperan serta dalam program guru mengajar, berperan sertanya sebagai apa? Sebagai peserta atau sebagai pembicara? Tapi ini pencarian informasi ini, gitu. Komponen pencarian informasi. Pak Mabul, ini untuk supervisi pengawas sekolah, apakah bisa masuk ke refleksi? Gimana, Pak? Supervisi pengawas sekolah. Oh, ya pesertanya sebagai pengawas gitu sekarang? Bukan, mungkin yang ada pengawas mensupervisi gitu. Saya belum tahu ini. Ya ditulis saja refleksinya, Pak. Nanti ditulis saja. Nanti kita mungkin yang bersangkutan bisa bertanya. Bentar. SK Panitia Ujian Semester, ini kepanitiaan tingkat sekolah. Untuk PUBK 2 praktek, unggah 2 RPL dan 2 video. BK gimana, Pak? Kalau ada 2 praktek, yaitu praktek bimbingan dan praktek konseling. Apakah tersedia 2 form untuk 2 RPL dan 2 video? Sepertinya kok cuma 1 ya. 1 RPL saja. Bentar, saya lihat. Ya, hanya satu isian, tidak ada untuk tambah
RPB. Jadi kalau BK mungkin bisa disatukan RPB-nya jadi satu file, kemudian videonya juga satu file, karena nggak ada pilihan untuk menambah. Beda dengan portofolio tadi. Untuk video apakah harus menampilkan tanggal, jam, dan lokasi? Ya nggak harus juga sih, sepanjang itu kelihatan jamnya ya dan lokasinya, bahwa mungkin di awal saja, gitu saja kita anggap semua benar untuk sepanjang itu. Susah nanti kalau jam, karena jamnya kan di tembok, yaitu itu terus, masuk disorot dari sisi yang sama. Fakta integritas diunggah di mana? Fakta integritas disatukan dengan produk yang diunggah. Jadi sebentar, tadi ada keterangan, saya baca di mana ya? Disatukan dengan misalkan Bapak Ibu mengunggah tentang media tadi. Ya, sebentar. Apa ya? Fakta. Ini ya, misalkan Bapak Ibu membuat buku. Nah, file bukunya itu atau artikelnya itu jadi faktanya dibuat di scan, kemudian disatukan dengan file modulnya, file diktatnya, dan sebagainya dalam satu file yang sama, taruh saja di depan begitu. Nah, sehingga untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu punya menghasilkan fakta integritas. Masih banyak nih Pak Mokul. Nggak bisa dalam poin ini mendapatkan, ya, Mas Dedi. Nggak bisa ada yang tanya langsung gitu, nggak bisa ya, Mas? Bisa. Kayaknya bisa ya. Bisa. Kan Pak, kalau yang raise Ya, ini Pak. itu dulu aja. Ya, monggo, enggak apa. Hanya yang belum ditanyakan mestinya. Ya. Ada yang send mungkin Pak Dedi untuk di. Mungkin Bu Yuli Wahyuni, Bu silakan. Yuli. Bu Yuli. Atau Ibu Sri Aprilianti. Baik, Ya, Bu Sri, monggo. ada dua nih Pak yang mau saya tanyakan. Tadi saya sudah masuk di QA. Yang pertama adalah pernah menulis, tapi dalam 3 tahun ini tidak pernah menulis lagi. Dan filenya juga hilang seperti tadi yang Bapak pernah dibahas tadi. Jadi saya pikir itu dikosongkan aja, nggak ada masalah ya. Ya. Lalu masalah yang video praktek ini, itu praktek mengajar seperti biasa kan, memberikan layanan seperti biasa di depan bersama siswa di dalam Zoom gitu, atau kita merekam yang akan kita berikan kepada siswa gitu Pak? Yang direkam adalah kegiatan atau aktivitas Ibu saat itu. Jadi kalau ngajar ya bagaimana ketika mengajar, ketika memberi pertanyaan dan sebagainya. Untuk BK ya bagaimana ketika konselingnya berjalan. Oh, berarti ada konselingnya juga ya? Ada konselingnya. Dan kan kalau BK ada 2 kegiatan. Ya, betul. Boleh pilih salah satu atau harus satu, dan dengan misalnya harus satu bimbingan saja, atau boleh pilih bimbingan dan konseling gitu Pak? Gimana Pak Mokul? Saya enggak berani. Kalau ini saya kurang tahu. Kalau BK gimana pembelajarannya? Kan selama ini kita PPL ada 2 Pak Mabul. Ya. Ada bimbingan Tanya ke Korprodi aja kalau praktek pembelajaran itu apa. Terus sama Ibu sesuaikan dengan instrumen penilaiannya. Oh begitu.
Jadi nggak baik-baik, paham Pak. Nanti saya tanya sama Bu Mus deh. Ya, oke, Ya, Bumus ke bisa. Bu Mus nanti saya tanya. Ya. Nanti kan Bumus Terima kasih, Pak menginformasikan ke yang lain. Iya, terima kasih Pak Darmawan dan Pak Makbul. Oke. Sementara itu aja sih yang masih Oke. jadi ganjalan. Ya, ya. Terima kasih. Monggo yang lain. Silakan bisa Pak Arif Endro Nugroho. Sebentar, saya cari. Mana ya? Atau yang lain dulu mungkin. Ini Bu Primadian bisa menyampaikan pertanyaan. Monggo. Halo Ibu. Oh, lewat. Atau yang lain? Ibu Dwi Ratna mungkin. Iya Pak, terima kasih untuk waktunya. Iya. Saya ingin menanyakan tentang memperoleh pengetahuan baru yang dari seminar. Itu kan di rubriknya itu kan kalau nggak salah maksimal nilainya hanya 3 ya Pak ya. Jadi untuk mengupload seberapa banyak piagam seminar itu nilainya yang dihitung cuma 3 aja Pak. Bentar, saya buka dulu. Ibu menjadi peserta atau bagaimana? Iya, jadi peserta Pak. Peserta. Misalkan jadi pembicara di seminar nasional, poinnya kan 0,7. Iya. Ya. Kemudian, kenapa? Itu tidak ada poin maksimal yang yang ditentukan di rubrik itu Pak ya. Kemarin kok saya bacanya maksimal 3 gitu nilainya. Ya, kalau maksimal 3 misalkan, Ibu ikut 10 kali seminar misalkan, berarti 0,7 kali 10, kan 7. Nanti dipotong diambil 3 aja. Oh gitu ya Pak. Oh iya, jadi bukan berarti lalu tidak terbatas, enggak. Oh nggih. Jadi kan kalau seumpamanya kita hanya mengupload sesuai yang dipoinkan maksimal nggak apa-apa Pak yang. Jadi nggak harus semuanya diupload nggak apa-apa ya. Kalau saran saya jangan dipas tapi lebihkan Bu. Siapa tahu ada yang ini nggak bisa. Jadi masih ada cadangannya gitu. Oh gitu nggih Pak. Ya Pak, lebihnya nggak usah banyak-banyak. Jangan punya 100 diunggah semua. Lebihkan beberapa gitu sehingga ada cadangan lah kalau ada. Iya Pak. Ya, makasih Pak untuk penjelasannya. Ya. Siapa lainnya? Bu Erlina?
Alfonsus? Ya, siang. Bu Adina, Ya, saya Pak. Oke. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Makbul dan Pak Darmawan. Ya, begini Pak, ada beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan kita kan pengisiannya ada 2 hari kan Pak. Berarti kita kalau seandainya tidak selesai hari itu, kita bisa login lagi gitu ya Pak ya. Bisa login lagi. Dan kita bisa mengulang pengisiannya kalau ada yang tertinggal atau kita edit begitu. Iya, betul. Yang kedua untuk yang kedua untuk itu Pak, karya inovasi, misalnya kita ada membuat produk dengan siswa, tapi itu hanya berupa foto saja, apakah itu bisa diupload atau tidak? Yang ketiga, masalah ini Pak, untuk yang ada tadi pertanyaan mengenai jadi supervisi, misalnya kita di sekolah kan ada kepanitiaan menjadi tim supervisi untuk perangkat atau untuk cara guru-guru lain mengajar begitu Pak. Itu apakah bisa dimasukkan dalam inovasi atau dalam saya baca kemarin dalam pengabdian. Saya lupa ada. Iya, dalam pengabdian. Di sana kan ada tuh Pak, di inovasi ada juga menjadi tim atau anggota dalam berupa perangkat pembelajaran begitu Pak. Nah, itu di mana yang kita masukkan? Apakah di pengabdian kah atau di inovasi begitu Pak? Kira-kira seperti itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya Pak Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau melihat aturannya di sini kan pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya tingkat nasional atau provinsi loh Bu, yang di inovasi itu bukan tingkat sekolah, tapi kalau tingkat sekolah ya pengabdian ya Pak ya. Ya. Terus yang kedua apa? Sini saya terlalu cepat ya Pak. Di sini ada loh Pak, lupa. Ini Pak, misalnya kita ada melakukan menciptakan produk begitu dengan siswa. Nah, dan itu tidak ada videonya, tapi hanya bukti foto saja gitu. Dan pada saat proses pembuatan juga saya tidak ada memvideokan begitu loh Pak. Tapi ada bukti foto, apakah itu bisa dimasukkan kepada karya inovasi begitu? Iya. Nah, di sini ada yang Pak, jelas apa Bu? Oke, maaf saya potong. Di sini rubrik portofolio tentang menghasilkan inovasi dalam bentuk pendidikan atau pembelajaran. Nah, di sini ada tim anggota tim pengembangan penyusunan standar, pedoman soal dan sejenis. Itu tidak masuk ke tim supervisi, Pak? Atau TPMS atau TPNS atau tim TPK kurikulum? Tingkatnya? Itu masuk nggak ke sana? Tingkat apa dulu? Tingkatnya sekolah. Ya nggak bisa, ini kan belakangnya tingkat sekolah nasional. Tidak masuk ya Pak? Iya. Oh begitu, oke. Ya. Iya, berarti itu masuk kepada pengabdian saja ya Pak ya? Iya Bu. Kalau produk, baik, Pak. saran saya dokumentasinya mengutamakan produknya apa. Kemudian ada dokumentasi lagi bagaimana pemanfaatannya. Memang akan lebih bermakna bila dalam bentuk video diperagakan dalam secara tapi kalau misalkan nggak ada ya sudahlah, upload aja, nanti mungkin tidak dinilai penuh ya bisa ya jadi. Kalau video itu oke, baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas pencerahan. Ya nggak apa-apa, diunggah aja. Waalaikumsalam. Siapa berikutnya? Pak Alfonsus. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore, Waalaikumsalam. Ya Pak. Oke, siap Pak. Begini Pak, ini yang mau saya tanyakan, misalnya ada satu karya ISBN gitu. Nah, ini yang diupload ini berarti alamat linknya yang di Perpusnas ISBN itu, ataukah cover sampulnya, ataukah bagaimana? Yang jelas kalau isinya kan nggak mungkin Pak. Itu. Kenapa nggak mungkin? Kenapa Pak? Kenapa nggak mungkin? Nah ini maksudnya gini, kan isinya itu sudah ada di penerbitnya Pak. Saya berusaha minta, ini juga belum bisa sepertinya. Bapak enggak punya semacam
Biasanya kan kalau Originalnya, penulis, originalnya ada Pak, originalnya, tapi originalnya ada, Hah? ada kalau original, tapi kan beda cover Pak, Oh, karena cover yang di depan itu kan beda. Jadi misal kebetulan kan ada ini, misalnya saya masukkan 2 ISBN gitu Pak, jadi dari cover itu kan otomatis sama dengan originalnya kan berbeda Pak. Kalau covernya kan didesain dari penerbit Pak. ya. Kalau misalkan cover penerbit itu digabung dengan isinya apa, Pak? Bisa Pak, nggak apa-apa kalau begitu. Ya, itu aja yang karena yang diutamakan jelas ya. Oh, ini buku produk ISBN, nama Bapak ada. Nah, itu kan harganya mahal sekali. Ya, artinya gini, Poinnya besar gitu. Berarti anu Pak ya, berarti itu termasuk kontennya yang diupload berarti. Iya, bukan hanya link yang di ISBN-nya, bukan gitu ya. Iya, ya seperti tadi yang tanya PTK, apakah cover dan pengesahan? Ya nggak bisa, kan harus isinya apa dulu. Iya. Oh ya, saya kira cuma linknya aja Pak. Lalu yang kedua Pak, untuk apa, video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini yang tadi kan beberapa kawan sudah akses informasinya tentang realnya pembelajaran gitu kan. Kemudian kalau ini misalnya ada satu channel gitu, kemudian ya di-input di dalamnya itu hanya produk media pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Nah, ini yang saya tanyakan, kan tidak mungkin di-upload semua. Tidak mungkin diupload semua. Jadi kalau misalnya yang diupload channelnya ataukah linknya pembelajaran, itu sudah termuat di YouTube atau di Drive nggak? Ya, halo? Sudah Pak, sudah ribuan Pak yang mau. Nah, kalau itu kan bisa saja. Sudah ada di YouTube Pak, sudah ribuan yang nontonnya Pak. Nah itu kalau itu dia dalam bentuk channel, ya linknya channel itu aja yang disertakan atau dimasukkan. Ya. Bukan cek. Oke. Tapi kalau anunya ya Pak, ya bukan videonya ya, bukan link video ya, link channelnya ya. Sebentar gini. Apakah antar video itu saling berkaitan atau produk sendiri-sendiri? Ini tentang apa? Beda-beda Pak. Kan misalnya ngajar tematik kan beda-beda Pak. Ada tema 1, tema 2, tema 3 kan begitu Pak. Kalau saran saya dipisah aja Pak, jangan disatukan. Baik. Nah, nanti kan dihargai sendiri ya. Ini tentang apa? Terima kasih Pak. Iya Pak, iya. Monggo yang lain, masih ada waktu. Siapa ini, Pak Dedi? Ibu Riza Fitriang, Pak. Oh, Bu Riza, monggo. Bu Riza, halo? Ganti. Siapa, Bu? Atau Bu Rini? Halo? Oh ya, Bu Riza. Halo? Halo? Satu-satu. Dua orang ngomong ini. Baik. Monggo Bu Riza dulu. Iya, terima kasih. Iya, Bu. Untuk fakta integritas. Tadi dijelaskan sama Bapak, untuk fakta integritas itu apakah setiap artikel disertakan fakta integritas, begitu Pak? Misalnya artikel 1 ada faktanya dengan fakta yang sama, begitu Pak? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebaiknya demikian. Jadi file faktanya di-scan kan jadi file. Udah tempelkan aja di setiap produk demi kejelasannya gitu aja. Itu Bu. Halo, Ibu. Iya Pak, terima kasih. Oh ya. Kira sudah di-mute.
Baik, Monggo yang lain. boleh saya Pak? Oh ya Bu Rini, silakan. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf, ini terkait yang tentang diklat atau pelatihan itu ya Pak, ya kan Ya. buktinya kan bukti yang harus dilampirkan itu kan berupa sertifikat, gitu ya Pak ya. Ya. Nah, kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan PKP di tahun 2019. Hanya saja untuk sertifikatnya memang ini belum keluar Pak, karena informasi dari dinas itu dari P4TK-nya itu masih dikunci. Jadi untuk sertifikatnya itu belum bisa diunduh informasi dari dinasnya. Nah, untuk lampiran buktinya itu apakah boleh saya lampirkan bukti screenshot dari SIM GPO saya yang menyatakan bahwa saya sudah lulus atau bagaimana Pak? Ya mungkin demikian itu aja, enggak apa-apa Bu. Saya sendiri nggak tahu nanti persepsi penilai bagaimana. Apakah itu bisa dianggap sebagai bukti, tapi ya sudah masukkan aja. Di situ sih udah ada tulisan keterangannya dengan predikatnya sih Pak. Di rapor SIM GPO-nya itu kayak gitu. Iya, mungkin itu diupload tapi diberi keterangan, semacam keterangan bahwa sertifikat belum keluar karena apa gitu. Ya, baik. Untuk memperjelasnya, ya. Baik. Nah, kemudian tadi Pak terkait dengan pertanyaan Bu Riza mengenai fakta integritas. Fakta integritas itu hanya untuk artikel dalam hal jurnal publikasi ataukah di setiap apa yang kita upload itu ada fakta integritasnya Pak. Jadi seperti kayak kita mencantumkan media pembelajaran, inovasi seperti itu ada fakta integritasnya atau tidak? Kalau dibaca di faktanya kan menyatakan bahwa karya berupa ini diisi sesuai dengan produk yang dinilaikan. Ya berarti berlaku untuk semua. Baik. Terima kasih. Iya Bu. Dan terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Ya sama-sama. Waalaikumsalam. Mungkin bisa Bu Nuraini. Bu Nuraini. Ya, terima kasih Bapak. Iya Bu. Izin bertanya Pak. Saya waktu itu pernah tanya dengan Bu Mus. Katanya untuk inovasi bisa pembelajaran kita yang pernah kita upload di media sosial itu bisa termasuk bisa termasuk ke dalam inovasi. Kemudian saya upload pembelajaran saya baik berupa video maupun foto itu di Facebook Pak. Sedangkan tadi linknya berupa YouTube dan Drive. Apakah bisa dimasukkan link Facebook juga? Kalau memasukkan link ya bisa saja. Masalahnya kadang kan Facebook itu nggak harus kalau orangnya nggak punya Facebook dia kan nggak bisa melihatnya, harus login dulu. Gimana? Kalau seandainya screenshotan dari Facebooknya, misalnya tadi kan sudah memasukkan link Facebook, kemudian ada screenshotan foto dan video dari Facebooknya, apakah bisa juga di-upload di sana atau bagaimana Pak? Kan begini, ada video di Facebook, coba diklik saja, di copy linknya, berikan ke teman, bisa nggak dia buka? Misalkan katakanlah temannya nggak punya akun Facebook, nah kalau dia bisa ngebuka, ya sudah aman itu. Memang masalahnya kalau harus login dulu ya, pertimbangkan cara lain saja mungkin. Jadi bingung ya Pak. Jadi saya nggak masukkan ke YouTube masalahnya. Nah, makanya sekarang bisa nggak link itu, kan video di Facebook bisa di copy linknya, bisa nggak linknya itu dibuka oleh orang lain? Kita dites dulu aja. Coba saya share ke teman dulu gitu ya Pak. Ya, yang Anda tahu teman itu nggak punya akun Facebook. Oh iya. Alternatifnya apa ya Pak? Kalau seandainya nggak bisa dibuka gitu loh.
Nah, itu dia. Karena ya karena kan media sosial kan ya Tidak semua dipunyai ya Pak. Yang umumnya YouTube memang ya. Iya, itu kan semua orang bisa nggak perlu apa-apa dia masuk aja. Itu. Iya, oke deh. Terima kasih Pak. Ya, yuk. Siapa lagi nih? Halo? Bu Umi Habibah, Pak. Monggo, ya Ibu Umi. Atau Bapak Winarto. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya Bu Umi dulu, monggo Bu. Oh, oke, Pak. Mau bertanya ini untuk video pembelajaran kan memperkenalkan kartu peserta itu Pak ini di awal. Nah, untuk memperkenalkan kartu peserta itu dengan lisan kita berbicara nama saya ini dan seterusnya atau seperti itu nggih. Ya. Boleh dikatakan. Yang jelas kan akhirnya Ibu menyebut nama Ibu sendiri. Saya Umi Habibah dan seterusnya kan jelas gitu sambil menunjukkan kartunya begitu. Oh, gitu nggih. Tapi diberi keterangan di video, di awal video biasanya kalau video kan diedit bisa kita kasih judul, boleh ditambah itu. Oh, nggih, ditambah dengan tulisan begitu Bapak. Ya, nggih. Nggih, terima kasih Bapak. Ya, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Darmawan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Winarto. Ya. Izin bertanya Pak mengenai upload untuk yang perangkat pembelajaran. Apakah yang satu set itu dalam satu file? Apakah seperti yang di LMS itu ada 5 file gitu Pak? Ini hanya bisa memberi kesempatan untuk upload satu kali Pak, satu barang saja. Dijadikan satu Pak nih? Iya. Oke, terima. Yang kedua, untuk SK panitia ujian sekolah itu masuk di pengabdian atau di Pak? Pengabdian Pak.